Hai, selamat datang di channel Insight Movie. Tentunya kembali lagi dengan saya, Fadia. Kali ini kita akan mencoba membahas lagi alur cerita film yang berjudul Sinkhole yang rilis pada Agustus 2021 lalu. Film ini diperankan oleh top aktor Korea. Film yang disutradarai oleh Kim Ji Hoon menceritakan tentang salah satu keluarga yang baru saja bisa membeli rumah di sebuah apartemen setelah 11 tahun, tetapi baru saja ditinggali, rumah tersebut jatuh ke dalam lubang pembuangan. Ia terjebak di lubang pembuangan bersama tetangga dan rekan kerjanya. Mereka harus mencari jalan keluar sebelum lubang pembuangan terisi air. Sebelum mulai, jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk mendukung channel ini. Oke, daripada penasaran dengan filmnya, yuk langsung aja cus, kita mulai. Film ini bermula ketika ada pria yang bernama Park Dong-woon baru saja turun dari mobilnya dan ingin memindahkan barang-barangnya ke apartemen yang baru saja pindah. Saat hujan lebat, jalannya terhalang mobilnya Mansu. Ia merupakan tetangga baru di apartemennya Dong-woon dan bersikap sombong. Mansu memindahkan mobilnya dengan barbar karena kesal saat Dong-woon menelponnya berkali-kali ketika sedang tidur. Saat mereka hampir bertengkar, istri dan anak Dong-woon datang, sehingga mereka tidak jadi bertengkar. Apartemen itu juga ditinggali oleh beberapa keluarga. Di antaranya adalah Mi-young dan putranya bernama Seung-hoon, Bibi Mina bersama suaminya, serta Min-jun bersama ibunya yang sudah tua. Setelah selesai memindahkan barang-barang ke apartemen barunya, Dong-woon bersama keluarga kecilnya beristirahat dan melanjutkan aktivitas esok hari. Lalu keesokan harinya, istri Dong-woon menyiapkan sarapan. Mereka tampak senang karena memiliki tempat tinggal yang baru. Saat Dong-woon sedang makan, ia melihat keanehan ketika anaknya menaruh kelereng di lantai, tetapi gelinding dari kemiringannya. Sebelum berangkat kerja, Dong-woon menemui Mansu dan menanyakan kejadian hal tersebut kepadanya. Tetapi Mansu malah mengejeknya. Kemudian, Dong-woon bergegas untuk berangkat ke kantornya. Sesampainya, ia mendapatkan ucapan selamat dari rekan kerja atas rumah barunya. Dong-woon memberitahu lokasi rumahnya itu. Tetapi, rekan-rekannya agak kaget karena yang mereka tahu, sebelum dijadikan apartemen, lokasi tersebut adalah bekas industri pengolahan limbah. Karena tak mau ambil pusing, ia langsung mengubah pembicaraan dengan mengundang teman-temannya untuk datang ke rumah barunya itu nih teman-teman. Setelah Dong-woon pulang dari kantor, malam harinya mereka beristirahat. Tetapi malam itu hujan turun dengan lebat. Hujan itu membuat apartemen menjadi miring dan muncullah keretakan di sekitar apartemen. Lalu keesokan harinya, Mansu yang melihat pintu itu retak mencoba untuk memegangnya. Tetapi pintu itu pecah berkeping-keping. Sedangkan Dong-woon yang ingin berangkat kerja melihat keretakan jalan di sekitar apartemen barunya. Akhirnya, ia mengumpulkan tetangga di apartemennya itu untuk membicarakan keanehan yang terjadi. Ternyata para tetangganya itu juga merasakan hal yang sama tentang kemiringan apartemennya itu nih. Sedangkan Bibi Mina berbeda pendapat dengan yang lainnya. Karena menurutnya, dengan kejadian ini, maka harga rumah mereka akan turun. Karena dari pertemuan ini pada berbeda pendapat, maka tidak bisa membuahkan hasil apa-apa. Malam hari, saat Mansu bersama dengan putranya yang bernama Seung-tae sedang makan bersama, tetapi hubungan mereka tidak dekat. Putranya juga tidak suka jika ayahnya terlalu ikut campur dengan urusannya. Lalu keesokan harinya, saat Mansu sedang memperbaiki kaca pintu yang rusak diganti dengan plastik, tiba-tiba datanglah rekan kerjanya Dong-woon untuk merayakan rumah baru itu. Saat rekan kerja Dong-woon memasuki ruang apartemen, mereka sangat kagum melihat pemandangan dari apartemennya yang sangat indah nih teman-teman. Setelah itu,
Mereka merayakan dengan makan dan minum bersama. Karena mabuk hingga malam hari, Dongwon berencana akan memulangkan rekan kerjanya menggunakan mobil Mansu. Tetapi Mansu meminta bayaran yang gede untuk mengantarkan pulang temannya. Akhirnya, rekan kerjanya menginap di rumah Dongwon. Lalu keesokan harinya, para penghuni apartemen itu melakukan aktivitas seperti biasanya. Termasuk juga istri dari Dongwon yang baru saja selesai berbelanja. Ia juga berpapasan dengan Bibi Mina dan suaminya yang mau ke toilet umum karena air di apartemennya mati. Sedangkan anak Dongwon yang bernama Suchan melihat belanjaan ibunya yang banyak. Ia mengambil troli di dalam apartemen. Setelah itu, ia keluar dari pintu apartemen. Tetapi ia berhenti saat kelerengnya jatuh dan masuk ke dalam kolong mobil taksi. Di waktu yang bersamaan, Kim terburu-buru memasuki taksi karena terlambat berangkat ke kantor. Tetapi supir taksinya masih menelpon di luar. Di sisi lain, Mansu sedang memeriksa dan menanyakan air di setiap ruangan apartemen. Setelah itu, ia memeriksa air tersebut di atap gedung apartemen. Ia juga melihat tetangganya yang sedang menjemur di atap gedung sebelah dan menanyakan apakah ada air di rumah tetangganya itu nih. Lalu tetangganya itu langsung menyalakan keran air dan menunjukkannya. Hingga akhirnya terjadilah sesuatu pada apartemen itu, di mana terjadi keretakan, guncangan hingga bangunan apartemen itu masuk ke dalam lubang dengan kedalaman 500 meter. Istri Dongwon yang melihat apartemen itu masuk ke dalam lubang panik karena anaknya juga belum kembali dari apartemen itu. Sementara di dalam lubang tersebut, Dongwon kaget melihat Kim yang masih berada di dalam taksi, lalu mencoba membantu dengan mengeluarkannya dari kaca mobil. Sementara di atas, kejadian itu membuat perhatian masyarakat. Tim penyelamat segera membantunya dengan menurunkan beberapa anggota tim untuk turun menggunakan tali. Tetapi saat turun, longsor susulan pun terjadi, sehingga para tim itu kembali naik ke atas. Lalu memikirkan cara lain untuk menyelamatkan para korban. Sedangkan di bawah, Mansu panik karena tidak melihat putranya. Lalu mereka pun mencoba untuk mencari Sung Tae. Akhirnya, Sung Tae ditemukan di dalam kamar mandi yang sedang buang air besar. Setelah itu, mereka pun menyusun rencana untuk bisa selamat dari kejadian ini. Sedangkan Dongwon memikirkan istri dan anaknya, yang untung saja saat kejadian itu mereka sedang pergi ke pasar. Sampai saat itu, hanya mereka berlima yang diketahui masih selamat. Hujan pun turun. Istri Dongwon masih memikirkan anaknya yang terjebak di kejadian itu. Menurut para ahli, kejadian ini disebabkan oleh buruknya fondasi pada apartemen yang baru saja dibangun, sehingga mengakibatkan longsor dan lubang yang sangat dalam. Lalu di dalam sana, Sung Tae menyuruh yang lainnya untuk mengumpulkan beberapa makanan dan perlengkapan yang tersisa supaya bisa bertahan hidup hingga bantuan datang. Mereka pun berkumpul dan berbagi cerita satu sama lain tentang kehidupan mereka masing-masing hingga semakin akrab. Mereka juga malah berpesta dengan makan ayam kalkun panggang. Lalu keesokan harinya, para tim penyelamat membuat rencana dengan menurunkan drone untuk melihat keadaan di bawah sana. Tetapi karena lubang itu memiliki kedalaman yang sangat dalam, membuat drone itu kehilangan sinyal dan terjatuh. Sung Tae yang melihat drone itu terjatuh, langsung memberitahu yang lain dan mencoba berkomunikasi pada kamera di drone tersebut. Tetapi karena tak ada sinyal, jadi tidak bisa berkomunikasi. Di saat yang bersamaan, bangunan apartemen itu runtuh lagi dan masuk ke bawah lubang yang lebih dalam nih teman-teman. Suasana semakin tegang, ditambah lagi Kim yang hampir saja jatuh ke dasar lubang. Yunju berusaha menolong menggunakan kabel gulungan yang dibantu dengan yang lainnya untuk menarik. Tetapi tali kabel itu pun terputus, yang membuat Mansu jatuh ke dalam lumpur. Sung Tae yang melihat ayahnya langsung lompat ke dalam lumpur itu untuk membantu ayahnya.
Tetapi malah mereka berdua yang terjebak di dalam lumpur hidup itu nih. Dong-won mempunyai ide untuk memecahkan kaca jendela yang ada di ruangan bawah supaya lumpur itu bisa masuk ke dalam ruangan, sehingga mereka pun selamat dari isapan lumpur itu. Kemudian mereka kembali ke atap gedung dan melihat drone terbang dan kembali aktif. Lalu tim penyelamat pun melihat hasil rekaman dari drone yang kembali ke atas. Dilihat, terdapat 5 korban yang selamat dalam kejadian itu. Istri Dong-won tidak melihat anaknya yang bersama suaminya. Lalu malam hari, istri Dong-won dikabarkan oleh pihak tim penyelamat bahwa mereka berhasil melacak handphone dari anaknya, yang ternyata ikut terjebak dalam apartemen itu. Keesokan harinya, tim penyelamat harus mempercepat pertolongan pada korban karena dilihat dari cuaca yang semakin buruk. Lalu tim penyelamat membuat rencana dengan merubuhkan bangunan di sebelahnya untuk menyelamatkan para korban. Saat malam hari, para tim mengirimkan beberapa perlengkapan dan persediaan makanan menggunakan parasut kecil. Mereka juga mengirimkan HT untuk bisa berkomunikasi. Saat Dong-won berbicara dengan istrinya langsung memberitahu bahwa anaknya ikut terjebak dalam reruntuhan itu. Hal itu membuat Dong-won khawatir terhadap anaknya yang tidak bersama dirinya. Ia pun langsung mencari anaknya dengan turun ke basement menggunakan tali. Di saat yang bersamaan, hujan deras pun membasahi kota itu dan membuat tanah semakin longsor. Bangunan di sebelahnya yang direncanakan akan dirubuhkan juga masuk ke dalam lubang itu dan membuat guncangan pada apartemen di bawahnya. Dong-won yang saat itu sedang turun terjatuh ke bawah dari talinya yang dipegang oleh Kim, dan teriakannya itu didengar oleh anaknya yang ternyata sedang berada di dalam mobil. Di sana, Dong-won juga bertemu dengan ibu tua dan putranya yang sedang pingsan dan terluka. Di sana juga ada Sung-hun yang saat itu juga sudah tewas. Lalu mereka melihat air mulai mengalir dengan deras dan mengajak ibu tua itu untuk naik ke atas dan meninggalkan kedua anak itu yang sudah meninggal. Tetapi ibu tua sudah putus asa dan akan tetap berada di sana bersama anaknya. Lalu, Dong-won dan anaknya pergi ke atas dan terpaksa meninggalkan ibu tua itu. Dong-won berusaha melewati setiap sisi gedung untuk bisa mencapai atas. Mansu yang mendengar teriakan Dong-won segera membantunya untuk naik ke atas, dan akhirnya mereka berhasil selamat. Setelah itu, mereka melihat bangunan apartemen di atas mereka yang kapan saja bisa jatuh menimpa mereka nih. Dan juga air hujan yang deras mulai menggenangi lubang itu. Mereka pun bersiap-siap untuk mengumpulkan barang-barang yang bisa terapung untuk bisa membantunya. Gak lama, terlihat Mansu yang membawa tong air besar yang bisa menyelamatkan mereka dari genangan air. Mansu menyuruh mereka semua untuk masuk ke dalam tong air tersebut. Namun dirinya tidak masuk ke dalam tong air itu karena harus ada satu orang yang menutup tong itu dari luar. Tak lama, dinding lubang mulai retak dan mengeluarkan air yang cukup deras. Tong air itu pun berhasil mulai naik ke atas. Tetapi bangunan yang ada di atas mereka mulai terjatuh dan menimpa tong air itu. Saat tong itu mulai naik ke atas, malah tersangkut kabel nih teman-teman. Mereka yang di dalam mencoba menggerakkannya, hingga akhirnya berhasil terlepas dari sangkutan kabel. Tetapi, tong itu tertusuk oleh benda tajam yang membuat tong air bocor dan kemasukan air. Mansu yang terlihat masih hidup berusaha menolong dengan melepaskan benda tajam itu dari luar. Setelah berhasil, lubang itu ditutup dengan tangannya Kim. Mansu yang berusaha memegang tangan Kim untuk bisa ikut ke atas tetapi tidak berhasil. Malah kakinya yang tersangkut kabel bisa membawanya ke atas bersama tong air itu. Mansu yang selamat itu langsung membuka tutup dari tong air. Tim penyelamat yang melihat rekaman kamera pemantau melihat para korban yang berhasil mencapai atas genangan air langsung menolong dengan menariknya. Akhirnya, para korban bisa bertemu dengan keluarganya masing-masing nih teman-teman.
Dongwon juga mengabari ke ibunya Sung-hoon bahwa putranya telah meninggal. Film ini pun berakhir dengan mereka yang memulai hidup baru seperti biasa di mobil baru milik Kim dan Eunju. Nah, itulah akhir dari film ini. Kita bisa mengambil makna dari film ini bahwa kerjasama satu sama lain bisa menyelamatkan mereka semua. Dan salah satu tetangga yang sombong itu ternyata merelakan dirinya untuk menyelamatkan orang-orang di sekitarnya. Oke, sekian dari film ini. Akan lebih seru jika kita menonton film yang aslinya. Dan jangan lupa terus saksikan channel berikutnya. Bye-bye!